Penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia mencatatkan jumlah tinggi beberapa waktu terakhir. Diprediksi kasus COVID di Indonesia pun akan menembus angka 1 juta kasus. PPKM pun diperpanjang selama 2 minggu ke depan, jilid 2, namun kebijakan-kebijakan yang bergulir dalam masa PPKM dianggap membingungkan, dianggap tidak sejalan. Kami akan bahas lengkapnya malam hari ini bersama Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 dan juga epidemiolog Universitas Indonesia. Ada Pak Pandu Riono. Selamat malam Pak Sony, Pak Pandu. Selamat malam Mbak Tiffany. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Saya akan pertama meminta evaluasi dulu, tapi ke Pak Sony terlebih dahulu. PPKM kemudian diputuskan akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan. Evaluasi dari Satgas 2 minggu ke belakang, hampir 2 minggu ke belakang, evaluasi PPKM seperti apa? Evaluasi kami kalau dalam konteks bidang perubahan perilaku, terutama di tanggal 11 sampai tanggal 18 kemarin, terjadi peningkatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara signifikan, Mbak Fani. Untuk kepatuhan menggunakan masker itu naik sekitar 12%, sedangkan kepatuhan untuk menjaga jarak naik sekitar 15%. Dan kami amati trennya masih naik terus. Artinya PPKM ini berhasil membuat orang lebih patuh. Tapi memang kami melihat begini, kepatuhan ini juga ada korelasinya dengan mobilitas penduduk. Pada saat ini, selama kebijakan PPKM diberlakukan, mobilitas penduduk itu turun, ya, terutama turun ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat perbelanjaan dan sebagainya. Cuma mobilitas itu masih cukup tinggi di perkantoran. Jadi biasanya penurunan mobilitas itu diikuti oleh kenaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kenaikan mobilitas diikuti oleh penurunan terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi PR kita sekarang adalah bagaimana mendorong, terutama di sektor pemerintahan dan swasta, agar pimpinan institusi ini bisa menerapkan aturan WFH yang 75%. Karena mobilitas di daerah perkantoran ini masih cukup tinggi. Tapi kalau yang lainnya sudah menurun, dan itu menunjukkan bahwa PPKM cukup efektif untuk menurunkan mobilitas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Oke, yang belum berjalan optimal adalah kalau kata Pak Sony tadi di sektor perkantoran, begitu kan? Padahal kebijakannya pun sudah dibatasi untuk sektor perkantoran, WFO dan juga WFH ini sudah dibatasi sekian persen. Artinya kenapa ini bisa tidak berjalan optimal Pak Sony untuk sektor perkantoran? Ya, kalau yang melayani masyarakat, khususnya pemerintahan, memang kadang-kadang dihadapkan pada kenyataan kita kan juga melayani masyarakat untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Hingga 25% tuh dirasa mungkin untuk yang pelayanan ini masih kurang. Tapi kami mengingatkan kembali kepada seluruh institusi pentingnya kepatuhan untuk WFH ini. Lalu kemudian untuk perusahaan-perusahaan ini juga perlu disadarkan bahwa ekonomi kita bisa terpengaruh besar kalau kasus terlihat. Oleh karenanya, peran serta dari private sector, akan WFH bagi karyawannya, dukungannya itu sangat penting sehingga kita bisa membatasi lagi mobilitas penduduk dan mengurangi risiko penularan. Oleh karenanya kami juga terus-menerus mengingatkan bukan hanya masyarakat tetapi juga para employer, para bos lah ya, para majikan untuk membatasi aktivitas di institusinya masing-masing. Oke, Pak Sony, masyarakat kita ini kan dihadapkan dengan penamaan pembatasan sosial yang bermacam-macam, mulai dari PSBB ketat, kemudian PSBB transisi, sampai dengan adanya PPKM sekarang. Jadi Anda melihat bahwa PPKM ini apakah yang paling ideal untuk penanganan COVID dibandingkan dengan PSBB ketat di awal-awal waktu itu? PPKM ini kan sebetulnya lebih ringkas di dalam birokrasinya, ya. Kalau di dalam PSBB kan daerah mengajukan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan, lalu kemudian Menteri Kesehatan pada saat itu meminta pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nasional yang sekarang sebetulnya sudah beralih menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
Lalu kemudian kalau sudah disetujui maka daerah bisa menerapkan. Sedangkan PPKM ini kan didasarkan pada instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021. Dan di dalam instruksi Mendagri tahun 2021 itu ada beberapa indikator yang menyebabkan masyarakat atau daerah itu harus menerapkan atau bisa menerapkan PPKM. Jadi PPKM ini tidak terbatas pada daerah-daerah yang sudah disebutkan di dalam instruksi Mendagri, karena bagi daerah yang sudah memenuhi kriteria untuk melaksanakan PPKM diperbolehkan. Oke. Saya akan ke Pak Pandu. Kalau tadi Pak Pandu, Pak Sony, kalau Pak Pandu juga dengarkan bahwa PPKM ini efektif katanya. Saya akan minta evaluasi dari Pak Pandu. Betul efektif menurut Pak Pandu? Ya, kalau saya berbeda, memang kenyataannya memang tidak mudah ya mengevaluasi pembatasan. Saya lebih suka menyebutnya pembatasannya, pembatasan PPKM, apakah pembatasan sosial berskala besar. Karena bingung prinsipnya ya Pak? Kan, iya, prinsipnya pembatasan. Sebenarnya kan menurut Undang-Undang Karantina itu pembatasan sosial berskala besar dan seterusnya. Nah, menurut saya memang kalau kita mau membatasi, kita harus melihat wilayahnya. Wilayahnya seperti Jakarta. Ya, Jakarta itu jangan dilihat hanya sebagai Jakarta. Tapi karena pembatasan kegiatan masyarakat di Jakarta itu tergantung daripada kegiatan di daerah penyangganya. Jadi kita harusnya melihat wilayah kesatuan di mana masyarakat melakukan aktivitas. Jadi Jabodetabek. Juga Semarang dengan kota-kota kecil penyangganya. Surabaya juga demikian. Kalau kita melakukan pendekatan semacam itu dan juga melakukan koordinasi, tentu hasilnya akan lebih optimal. Karena yang kita lihat adalah misalnya sekarang terjadi kebutuhan peningkatan rumah sakit gitu kan. Rumah sakit itu kan sebagian besar yang dirawat di Jakarta itu sebenarnya warga di luar Jakarta. Sehingga sebenarnya kita bisa bekerja sama. Nah, disinilah peran pemerintah pusat, peran Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan wilayah-wilayah yang merupakan satu kesatuan wilayah di mana penduduknya itu beraktivitas sama. Karena kegiatan testing, pelacakan, itu harus saling mendukung. Kadang-kadang testingnya di Jakarta, tapi kan mereka pulang ke rumah di Bogor misalnya. Itu pelacakannya, penularannya di Bogor gitu kan. Jadi menurut saya, kalau tanpa koordinasi di dalam satu kesatuan wilayah, pembatasan ini jadi kurang optimal. Karena pandeminya sudah meluas ke seluruh Pulau Jawa dari Banten sampai Bali. Dan kita bisa melihat kolapsnya pelayanan kesehatan sekarang yang dimana susah orang yang harus dirawat mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Oke, jadi ibaratnya ini semua harus satu kesatuan, harus satu suara, begitu ya Pak Pandu ya? Betul sekali. Pak Pandu sendiri melihat apakah selama ini satu kesatuan, satu suara, kita berbicara mengenai kebijakan, bukan namanya yang dianggap membingungkan. Iya, nah itu yang kalau satu kesatuan wilayah kan koordinasinya tuh harus ada gitu kan. Jadi antara Jakarta dengan Bogor, Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor itu sering melakukan kerjasama, karena kalau tidak melakukan kerjasama seperti aturan-aturan monitoring seperti perilaku penduduk juga, kalau nanti kalau di Jakarta ketat, di luar Jakarta kurang ketat. Jadi sebenarnya harus konsisten dimanapun mereka berada, perilakunya harus sama, mengurangi risiko yang 3M tadi. Dengan demikian maka baru konsistensi dalam mencegah penularan terjadi. Karena tanpa itu akan selalu kegiatan-kegiatan yang di masyarakat itu terbuka celahnya akan terjadi transmisi. Apalagi sekarang sangat tinggi. Saya curiga juga kemungkinan di masyarakat ini sudah beredar varian-varian baru, karena begitu cepatnya angka positivity rate. Jadi tantangan untuk perubahan perilaku jauh lebih besar, karena apapun yang terjadi pada virusnya, pencegahannya tetap sama. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu menjadi harus lebih utama, karena kan mencegah penularan. Walaupun virusnya berubah, tapi itunya yang menjadi tetap konsisten, harus ditingkatkan. Oke, konsistensi itu tadi kata kuncinya kalau kata Pak Pandu. Jadi intinya kalau misalnya saya tanya, efektif tidak PPKM ini sehingga kemudian resmi harus diperpanjang selama 2 minggu nih?
Kalau menurut saya kurang optimal. Jadi kalau mau dioptimalkan, jadi kalau masih belum ada perubahan dari koordinasi, terus kerjasama antar satuan wilayah, maka walaupun diperpanjang 2 minggu, efeknya nggak maksimal. Oke. Jadi harus ada perubahan. Oke, Pak Sony boleh saya minta tanggapan ya. Bagaimana koordinasi akhirnya bisa satu kesatuan, satu suara itu juga yang menjadi PR selain konsistensi tadi. Ya Mbak Fani, terima kasih Pak Pandu masukannya. Jadi betul, di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 itu jelas sekali ya kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Wali Kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Bekasi, Cimahi, Kota Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Bandung Raya. Surabaya itu Surabaya Raya yang disebut. Malang itu disebut Malang Raya. Semarang juga disebut Semarang Raya. Termasuk Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Jadi betul Pak, bahwa ini adalah satu kesatuan ekonomi memang. Karena mereka tidak bisa dipisahkan aktivitasnya. Dan koordinasi kalau Satgas Pusat itu selalu melakukan koordinasi setiap hari Minggu malam. Ya, kami mulai jam 7, kadang-kadang sampai jam 12 malam di daerah-daerah prioritas khususnya yang diberlakukan PPKM itu mereka mempresentasikan koordinasinya seperti apa, capaiannya seperti apa, permasalahan yang dihadapi juga seperti apa. Sehingga dari situ antar daerah bisa saling mendengar, lalu kemudian Pak Doni Monardo selaku Ketua Satgas memberikan arahan-arahan bagaimana tindak lanjut dari permasalahan yang ada. Baik. Jadi koordinasi terus dilakukan. Baik, Pak Sony, Pak Pandu, diskusi masih akan kita lanjutkan, evaluasi, kemudian konsistensi, tapi kita harus break terlebih dahulu ya, kita akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan juga kita akan masih lanjutkan diskusi bersama Pak Sony, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 dan juga ada Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Bapak-bapak, kembali membahas bagaimana masalah konsistensi tadi. Konsistensi itu bukan hanya masalah penamaan, pembatasan ini, kalau Pak Pandu lebih suka dibilang pembatasan, tapi juga konsistensi kebijakan. Kita lihat Pak Sony, saya akan ke Pak Sony dulu. Pak Sony, konsistensi kebijakan ini kemudian yang dianggap mau enggak nih buat masyarakat. Kenapa kalau misalnya kita bilang PPKM yang harusnya diperketat begitu, apalagi kita tahu angka COVID beberapa waktu terakhir, kemarin juga bahkan sampai tembus 14.000, kita hampir tembus 1 juta sekarang. Kebijakannya seperti antara instansi, kemudian pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya ini dianggap tidak sama. Misalnya ketika relaksasi kapasitas seat pesawat kembali diperbolehkan 100% walaupun kebijakannya balik lagi ke masing-masing maskapai. Kemudian juga pemberlakuan jam restoran dan juga mal kemarin sampai dengan jam 7 malam, sekarang katanya sampai jam 8 malam. Bagaimana Pak Sony? Ya, tentu kita ada pertimbangan ya. Jadi Pak Erlangga selaku Ketua Komite KPCPEN ya, itu juga melihat dalam sudut pandang yang lebih luas Mbak Fani. Artinya kita juga punya PR tentang ekonomi kita. Kita tidak ingin ekonomi kita terpuruk, tetapi tetap ya bahwa penanganan COVID-19 itu menjadi prioritas dan kredibilitas kita menangani pandemi ini itu yang akan memulihkan ekonomi kita juga. Tetapi kita nggak bisa langsung istilahnya berhenti dengan keras ya, apalagi semakin lama pandemi Mbak Fani, itu kan tabungan masyarakat terus terkikis. Betul. Ya. Kalau kita batasi mobilitas secara artinya ekstrim, itu akan berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat kita yang juga banyak. Jadi pemerintah itu tidak dalam satu perspektif, tentu mempertimbangkan dalam banyak perspektif. Kami di Satgas Penanganan COVID-19 tentu memberi pertimbangan-pertimbangan dalam aspek penanganan COVID-19. Tetapi Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional juga memberikan pertimbangan-pertimbangan di dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Jadi yang meramu semua kan tentu di komite ya, PCPN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan tentu sudah dipertimbangkan dengan sangat baik. Oke. Tapi begini, perlu diperhatikan juga bahwa sebenarnya mobilitas di mall dan retailer itu menurun kok ya. Jadi kalaupun ditambahkan jamnya mungkin karena memang orang akhirnya nanti terlalu banyak aktivitas mobilitasnya di jam kerja sehingga dibagi jamnya menjadi lebih panjang. Oke, jadi bukan angin segar buat bisa jalan-jalan ke mall begitu ya Pak Sony ya? Oke, Pak Pandu, silakan Pak Pandu, apakah pertimbangan tadi perihal ekonomi ini juga bisa kita terima, bisa Pak Pandu terima masalah konsistensi kebijakan yang semakin dipertanyakan dan membuat masyarakat kita tuh jadi kebingungan? Iya, kalau kebijakannya setengah-setengah seperti ini, itu akan panjang. Tapi kalau kita misalnya ketat, benar-benar ketat selama 2 minggu, cukup 2 minggu, itu dampaknya besar sekali untuk penurunan kasus. Dan yang kita alami pada waktu pengetatan di DKI itu benar-benar ketat 2 minggu, langsung kasus menurun. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan ketatan yang ini, efeknya akan baik dalam masalah ekonomi karena kita tahu ada kepastian bahwa cukup seminggu ada cukup 2 minggu kita melakukan pengetatan kemudian kita longgarkan lagi karena kasus sudah menurun. Kan sebenarnya kita ingin membuat ruangan lebih lega supaya pelayanan kesehatan kita nggak kolaps, supaya rumah sakit bisa melayani dan dengan demikian maka angka kematian akan menurun. Okay. Jadi dengan demikian sebenarnya janganlah setengah-setengah gitu. Jadi cukup sebentar tapi akan kembali seperti itu yang dilakukan di banyak negara termasuk di Australia, di Singapura, di New Zealand. Pengetatannya kan cuma pengetatan 2 minggu saja. Oke. Pak Pandu, saya seperti deja vu sebenarnya. Saya ingat pertengahan tahun kemarin ketika kita membahas ini, Pak Pandu juga menyarankan hal yang sama. Cukup pengetatan selama 2 minggu. Semuanya bisa kembali terselamatkan, angka kasus COVID-nya bisa ditekan, bisa menyelamatkan perekonomian kita. Paling basic, kenapa kita tidak bisa melakukan hal itu? Ya, karena khawatir. Problemnya adalah kekhawatiran dari teman-teman atau kolega yang menjadi pejabat perekonomian ya, Pak Erlangga dan kawan-kawan gitu. Jadi sebenarnya kalau dunia usaha kita yakinkan, mohon sabar cukup 2 minggu, mereka akan ikhlas kok. Tapi betul-betul 2 minggu, karena dengan 2 minggu itu bisa berdampak besar. Itu sudah terbukti berkali-kali dan juga terbukti di banyak negara. Kenapa kita tidak mau melakukan daripada kita sebulan ya, di 2 minggu diperpanjang, 2 minggu diperpanjang, kasusnya juga nggak menurun, bisa 3 minggu juga di 2 kali 3 perpanjangan juga kasusnya tidak menurun signifikan. Nah ini kan penderitaannya akan lebih lama. Karena kita mau menyelesaikan secepat-cepatnya. Cukup penderitaan ini jangan sampai berlarut-larut. Mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari pandemi ini secepatnya. Sayang sekali Bapak-bapak waktu kita sangat terbatas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung diskusi kita di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam semua.